Halo semuanya, kami dari kelompok 33 dan 34 studi independen bersertifikat GNIKA. Kali ini, kami akan menyampaikan mengenai adaptability. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Penghambat adaptasi, yang pertama, kurangnya kepercayaan diri seseorang terhadap lingkungan baru. Kedua, tidak adanya kemampuan untuk mencoba hal baru. Ketiga, kepribadian seseorang yang tertutup atau introvert membuat seseorang sulit untuk membuka diri dan memulai hal yang baru. Dan terakhir, gangguan psikologis seperti suasana hati yang mudah berubah, merasa takut atau cemas saat bersosialisasi, dan gangguan lain yang menghambat proses adaptasi. Kalau saya mah lebih ke malu untuk memulai obrolan dengan teman-teman baru, karena saya sendiri tuh tipikal orang yang susah gitu untuk beradaptasi, apalagi untuk memulai suatu obrolan dengan teman-teman yang baru saya kenal. Ya ampun, berani banget sih ini aja harus berani banget gitu. Aduh, gimana nih? Pengalaman yang dirasa sulit ketika beradaptasi itu menurut saya adalah gengsi. Saya ambil contoh beradaptasi dengan kelompok genika saya sendiri. Kebetulan kelompok genika saya ini satu universitas semua, tapi emang sebelumnya kita yang belum pernah kenal satu sama lain. Kita kenalnya itu secara online, lewat virtual gitu. Jadi pas ketemu berdiskusi kelompok secara langsung, masing-masing dari kita itu masih gengsi. Jadi ketika ngobrol, ya jadinya canggung gitu. Mungkin kurang percaya diri, pada saat itu saya pernah ditunjuk sebagai MC secara tiba-tiba dan menggantikan teman saya. Nah, saya kesulitan gitu karena saya belum mempunyai pengalaman sebagai MC, makanya saya kurang beradaptasi dengan hal-hal baru tersebut. Dan saya juga kurang percaya diri dengan kemampuan saya, makanya hasilnya kurang maksimal. Karena belum saling mengenal satu sama lain. Nah, teman-teman, ada beberapa cara untuk mengatasi rasa gengsi. Yang pertama, tetaplah menjadi diri Anda sendiri. Yang kedua, tidak perlu membandingkan diri Anda dengan orang lain. Yang ketiga, hindari sikap keras kepala. Yang keempat, jangan ragu untuk mengatakan terima kasih, maaf, dan tolong. Terbuka dan open mindset, jangan abaikan obrolan, jangan berasumsi yang kurang baik, dan perhatikan gaya bicara mereka. Baik teman-teman, tadi adalah sebuah video cuplikan mengenai pengertian adaptability dan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai adaptability yang sudah dijelaskan. Di sini saya akan menyimpulkan mengenai adaptability. Ada 9 hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan adaptability. Yang pertama itu menyadari dan menerima perubahan yang terjadi di lingkungan, fleksibel dan luas. Yang kedua, mengembangkan growth mindset. Yang ketiga, menentukan tujuan bagi diri sendiri. Yang keempat, fokus terhadap gambaran besar. Yang kelima, menerima adanya berbagai pandangan. Yang keenam, menerima kegagalan atau kesalahan. Yang ketujuh, meminta umpan balik. Yang kedelapan, bersikap positif. Dan yang terakhir, yang kesembilan, meminta bantuan bila perlu. Baik teman-teman, tadi adalah 9 hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan adaptability. Terima kasih. Ada beberapa kesulitan dalam beradaptasi. Pertama, perbedaan budaya dapat menjadi salah satu penyebab sulitnya beradaptasi, karena budaya merupakan hal yang melekat dalam diri seseorang. Oleh karena itu, ketika seseorang dihadapi dengan budaya lain tentu akan menjadi tantangan maupun kesulitan dalam beradaptasi. Kedua, tekanan dari lingkungan maupun orang baru membuat efikasi diri seseorang bisa saja menurun yang berakibat kepada sulitnya beradaptasi dengan lingkungan baru.
Ketiga, orang yang susah beradaptasi itu cenderung merasa kurang nyaman karena belum bisa terlepas dari lingkungan lama. Dan yang terakhir, ketidakcocokan dengan orang sekitar terkadang membuat seseorang sulit bahkan enggan untuk beradaptasi. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperbaiki dalam beradaptasi, yaitu, yang pertama, hadapilah setiap situasi yang kita dapat dengan tenang dan optimis. Kedua, jangan menghindari keadaan yang tidak kita sukai atau keadaan yang sulit untuk kita beradaptasi. Ketiga, coba introspeksi diri ketika ada sesuatu yang menyebabkan suasana dalam beradaptasi kurang nyaman. Jangan menyalahkan orang lain di sekitar Anda. Keempat, saat berada di sebuah lingkungan baru tentunya kita juga harus bisa berpikiran terbuka dan menerima segala perbedaan. Jika ada aturan baru yang membuat kaget, maka kita harus menerimanya dan tak perlu mempermasalahkannya. Dan kelima, jangan malu-malu untuk mengajak orang lain bicara. Kita harus mau berinisiatif untuk memulai percakapan dan bersikap hangat kepada orang lain. Sekian dari kami, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.